Assalamualaikum, welcome back to my channel di Sunday Evening bareng aku Aisyatul Vidya. Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin tentang simple present tense. Jadi udah masuk tentang penjelasan tenses nih. Kalian pasti udah tahu banget kan tentang ada berapa banyak tenses untuk basic atau untuk pelajar bahasa Inggris yang pemula. Jadi secara dasar atau secara basically tenses itu dibagi menjadi 16 macam. Nah, salah satunya ini adalah simple present tense. Nah, untuk simple present tense kali ini sebenarnya simple present tense itu dibagi menjadi dua macam tipe kalimat. Yang pertama adalah kalimat dengan to be atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja, dan yang kedua adalah kalimat verbal atau kalimat yang memiliki kata kerja. Nah, untuk hari ini, untuk di video kali ini aku mau jelasin tentang simple present tense khusus untuk kalimat yang memiliki to be. Nah, apa sih to be? Ini dia loh to be yang sering digunakan untuk simple present tense atau untuk present. Present itu artinya terjadi di masa sekarang, sedangkan lawannya present itu ada past. Nah, hari ini jelasinnya tentang present dulu ya. Oke, ada 3 macam to be untuk present, yaitu yang pertama ada am, kemudian ada is, ada are. To be am itu untuk subjek I. Kemudian kalau yang is itu untuk subjek he, she, it, dan juga untuk kata benda yang singular. Kalau kalian belum tahu singular itu apa, jadi singular itu adalah kata benda yang jumlahnya hanya satu aja atau tidak lebih daripada satu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat di video aku yang sebelumnya. Nanti aku bakalan sertain linknya di description box. Nah, kemudian untuk yang to be are itu digunakan untuk subjek you, they, we, dan juga kata benda plural. Nah, plural juga ini udah aku jelasin di video yang sebelumnya. Nanti dicek aja di link di description box ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh kalimat yang menggunakan simple present tense, kalimat with be, dimana kalimatnya ini adalah kalimat positif. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan rumusnya adalah yang pertama kita tulis dulu subjeknya. Subjek itu yang mana sih? Subjek ini yang tadi udah aku highlight, yaitu yang ini loh. Nih yang aku linkerin. Nah, ini adalah subjek, atau kalian bisa juga sebut nama. Misalnya namanya ada Adi, ada Samsul misal, atau nama ceweknya deh. Misalnya ada Siska, ada Juminten dan lain-lain. Kalian boleh banget sebutin namanya. Oke? Kemudian setelah ditulis subjeknya, kita langsung tambahkan dengan to be. To be-nya yang ini, yang ada 3 macam ini, am atau is atau are. Jadi dia tergantung dengan subjek yang digunakan. Nah, selanjutnya kita gunakan atau ditambahkan dengan complement. Complement itu artinya adalah pelengkap. Pelengkapnya yang seperti apa yang digunakan? Nah, yang digunakan adalah biasanya kalau untuk kalimat with be itu karena dia nggak ada kata kerja, jadi dia punyanya itu biasanya ada adjektif atau kata sifat. Jadi contoh-contoh kata sifat itu misalnya kata-kata yang beautiful, ya, beautiful, kemudian ada handsome, ada tinggi, ada pendek, ada kemudian ada yang lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang apa sih adjektif, ada di penjelasan di video sebelumnya tentang parts of speech. Di situ aku jelasin tentang adjektif. Selanjutnya, biasanya komplementnya juga itu bisa berupa noun atau kata benda. Nah, kata benda ini juga udah aku jelasin di video yang part of speech. Kalian cek aja linknya ada di description box. Nanti aku sertain di situ. Oke, kita langsung ke contoh kalimatnya. Misalnya yang pertama nih, yang pertama di sini aku tulis nomor 1. Contohnya misalnya subjeknya adalah, kita tulis dalam bahasa Indonesia aja deh biar kalian lebih ngerti, oke? Misal di sini aku mau tulisnya saya adalah seorang dokter, misal. Oke, kita rubah ini menjadi ke bahasa Inggris. Maka saya itu adalah I. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan to be. To be yang cocok dengan I apa? To be yang cocok dengan I adalah am. Oh, berarti I am seorang. Berarti dia single ya. Dokter bahasa Inggrisnya doctor.
Nah, oke. Ini adalah subject. Ini adalah to be. Kemudian ini adalah noun atau kata benda pelengkapnya. Seperti itu kira-kira. Contoh lainnya, kalau misalnya kurang puas dengan satu contoh aja, kita masukin contoh yang kedua. Misalnya kita tulis nama orang aja ya. Misalnya ada Siska. Siska sangat cantik. Oke, aturannya tetap sama, yaitu subjek ditambah to be ditambah dengan pelengkap. Kebetulan pelengkap yang di sini yang digunakan adalah kata cantik, yaitu adjektif. Maka kita langsung aja masukin Siska. Karena ini sebut nama, berarti Siska tetap Siska. Kemudian langsung kita masukin to be yang cocok dengan Siska. Nah, Siskanya ini kan single ya, atau dia masuk ke kategori singular. Singular berarti dia cocoknya dengan to be yang mana nih? Dengan to be yang is. So, Siska is sangat cantik. Sangat cantik bahasa Inggrisnya adalah so beautiful atau so pretty bisa. Beautiful atau so pretty. That's okay. Gak masalah. Nah, ini dia contoh-contoh kalimat dengan to be, yaitu kalimat positif untuk simple present tense yang kalimat nominal atau biasanya disebut nominal ya. Ini kalimat dengan be itu disebutnya kalimat nominal. Oke, kita lanjut ke kalimat negatifnya. Nah, ini dia rumus untuk kalimat negatifnya. Jadi sebenarnya dia sama aja, ada subjek. Pertama kali kita lihat di sini ada subjek ya. Subjek, kemudian ditambahkan dengan to be. Nah, bedanya dengan kalimat positif, di kalimat negatif ini harus ada kata not-nya. Alright? Lalu ditambahkan sama terakhir ada complement. Complementnya juga masih sama, dia boleh pakai adjektif, boleh juga pakai noun atau kata benda. Misalnya, dari contoh yang di atas ada saya adalah seorang dokter. Gitu, kita rubah menjadi kalimat negatif. Misalnya dia akan menjadi seperti ini. Saya bukan seorang dokter. Oke? Saya bukan seorang dokter. Gimana ngebahasa Inggrisnya gimana nih? Saya. Oke, saya adalah I. Kemudian bukan. I itu to be yang cocok dengan subjek I adalah am ya. Maka di sini dimasukkan am. Setelah to be, kita harus masukin not. So, I am not a doctor. I'm not a doctor. Something like that. Nah, yang kedua, misalnya contohnya pakai mereka deh. Mereka tidak senang. Nah, di sini ada kata sifat, yaitu berupa kata senang. Ini adjektif ya. Kita pakai dua contoh. Yang satu komplementnya memakai noun. Kemudian di sini contohnya aku kasih adjektif, oke? Oke, kalau gitu kita langsung masukin dia menjadi bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya mereka ada they. They. Nah, they itu to be yang digunakan adalah are. Oke, berarti kita masukin are di sini. They are. Karena di sini kalimat negatif, maka setelah to be dikasih not. They are not senang. Apa bahasa Inggris senang? Of course, happy. Nah, mereka tidak senang, bahasa Inggrisnya adalah they are not happy. Atau are not itu bisa disingkat menjadi aren't. Seperti ini. Kalau misalnya kalian menemukan to be dengan is not, misalnya ada is not, ini juga bisa disingkat menjadi isn't. Gitu. Oke? Sampai sini semoga paham ya. Kalau gitu selanjutnya kita langsung masuk ke contoh berikutnya, yaitu di kalimat interrogatif. Interrogatif atau kalimat tanya. Nah, ini adalah kalimat tanya. Nah, untuk yang kalimat tanya, ini beda sama kalimat positif dengan kalimat negatif. Jelas kenapa? Karena dia kalimat tanya. Oke, yang pertama ditulis itu jelas banget, bukan subjeknya. Subjek itu ditulisnya di bagian yang kedua, di tengah-tengah. Lalu yang di pertama ditulisnya apa dong? To be-nya dulu yang kita tulis. Kemudian baru subjek, barulah kita tulis complement-nya. Dan jangan lupa tanda tanya, karena ini kalimat tanya.
Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Misalnya ada pertanyaan yes no question. Pertanyaan yes no question itu yang seperti apa sih? Jika kalian menemukan kalimat-kalimat tanya dengan awalan apakah? Apakah, maka jawabannya antara iya atau tidak. Misalnya di sini ada kalimat apakah dia, misalnya dianya dia laki-laki ya, adalah seorang dokter. Oke. Gimana cara ngebahasa Inggrisinnya? Alright, berarti di sini bisa kita highlight bahwa subjek yang digunakan adalah dia laki-laki. Dia laki-laki itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya dia laki-laki adalah he. Kemudian karena dia butuh to be-nya ditaruh depan. Jadi kita tulis di sini to be yang cocok dengan he berarti is. So, is he a doctor? Gitu ya. Nah, jawabannya cuma ada dua macam, antara yes dan no. Berarti misalnya jawabannya adalah yes. Yes, he is. Kemudian kalau yang no, no, he is not atau he isn't. Nah, gini. Oke, nah ini dia gimana cara menulis kalimat dengan simple present tense, yaitu kalimat with be atau kalimat nominal. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.